Nah, padel ini nggak hanya membentuk suatu gerakan saja, tetapi juga pertama melatih ototnya juga ada, ya, melatih gerakannya juga ada. Terus ketiga juga ini adalah melatih kardio ya. Oh, Artinya kan kardionya kita kan dapat. bergerak, tapi ya tetap ketika kita melakukan sesuatu tetap prepare untuk olahraga itu harus dipersiapkan dengan baik. Ya, contoh misalnya, ya banyak kejadian yang mungkin ya ini yang datang ke tempat saya itu memakai sepatu yang tidak sesuai, istirahat. Nah, apalagi contohnya ya kebetulan banyak nih ya yang datang ke poliklinik ya. Dok, kok ris saya itu rasanya nyeri. Oke. Ya, terus saya tanya nih berapa kali udah melakukan sudah berapa kali dilakukan bisa bermain padel ini atau olahraganya gimana gitu. Ya olahraganya rutin dok, tetapi kok makin lama nih setelah saya melakukan aktivitas seperti ini kok makin sakit. Nah itu yang harus itu kan sinyal tubuh ya dari tubuh supaya ini kamu butuh istirahat loh. Oke. Nah, jadi mengevaluasi lebih baik ya supaya tidak terjadinya cedera yang serius. Oke. Nah, jadi kalau cedera serius ya itu yang harus butuh perhatian sangat lebih. Oke, baik. Kalau misalnya teman-teman gitu ya udah memutuskan untuk fokus ke olahraga, berarti sebaiknya mulai merencanakan untuk punya waktu berkonsultasi kepada dokter. Ya kan akan lebih baik karena kan kalau misalnya asal main gitu ya atau capek doang rasanya nyerinya, kayaknya ini mah efek dari kelamaan gitu. Tapi ternyata di balik itu besok paginya bangun ternyata nyerinya masih stay, berarti ada sesuatu yang tidak benar gitu ya dok ya. Oke, baik. Nah dok, kalau misalnya kita ngomongin padel, kalau dari sisi kesehatan tulang khususnya ya, karena dokter di sini, apakah ada manfaatnya atau itu sebenarnya cuman ya buang keringat aja gitu? Ya, jadi sebenarnya kapan sih kita butuh? Jadi sebenarnya olahraga itu sangat penting dari sejak dini ya. Artinya sejak masa kanak-kanak sampai dewasa. Jadi tubuh kita tuh butuh namanya muscle power. Ya, tulang itu butuh namanya gerakan. Tujuannya apa? Dengan ada gerakan maka itu menstimulus badan kita untuk lebih baik ya. Jadi ototnya juga terlatih, tulangnya juga terlatih, sehingga densitas apalagi pada tulang ya. Jadi densitasnya akan lebih baik. Jadi termasuk stamina ya, kestabilan pada tubuh, dan juga dengan orang yang sering olahraga dengan tanpa olahraga itu akan beda. Ya, dan itu membentukkan kalau orang yang sering olahraga pasti daya fokus untuk bekerja juga lebih baik. Dan stamina juga lebih baik. Oke. Jadi olahraga itu sangat penting. Nah, kalau kita lihat ini padel, padel ini nggak hanya membentuk suatu gerakan saja, tetapi juga pertama melatih ototnya juga ada, ya, melatih gerakannya juga ada. Terus ketiga juga ini adalah melatih kardio ya. Artinya kan kita kan bergerak, tapi ya tetap ketika kita melakukan sesuatu tetap prepare untuk olahraga itu harus dipersiapkan dengan baik. Ya, contoh misalnya, ya banyak kejadian yang mungkin ya ini yang datang ke tempat saya itu memakai sepatu yang tidak sesuai. Artinya adalah ketika kita melakukan olahraga seperti padel, kita memakai sepatu yang untuk running. Jadi itu harus sesuai dengan pada tempatnya. Artinya kita preventifnya supaya jangan terjadinya cedera pada bagian ankle contohnya seperti itu. Karena gaya gesekan, manuver ke kiri ke kanan, ke atas ke bawah itu sangat mempengaruhi. Kalau sepatunya tidak sesuai ya pasti akan angka resiko untuk cedera juga lebih tinggi. Emang biasanya anak padel pakai sepatu apa dah? Nah, itu kan tergantung ya. Jadi balik lagi, tapi tetap yang paling penting adalah ketika kita melakukan olahraga tetap berhati-hati. Ya, jadi jangan sampai olahraga itu membuat kita sehat. Jangan membuat olahraga itu membuat kita nyari penyakit ya. Gitu. Ya, jadi Oke. Jadi tetap berhati-hati ya. Jadi kita harus melakukan sesuatu itu tetap dengan prepare yang baik gitu. Kalau dari perspektif dokter nih, kalau sekarang padel itu udah menjadi olahraga kaum urban lah kita bisa bilang kayak gitu,
apakah hanya orang dewasa muda yang bisa mulai melakukannya atau sebenarnya remaja juga oke tapi under coach gitu? Boleh aja. Jadi saya lihat nih beberapa tempat ya, ada yang ngelatih dari sejak anak-anak malah udah. Ya. Jadi dia mengajarkan bagaimana cara memegang dengan baik, ya, cara memukul yang baik, cara melakukan manuver dengan baik, ya, cara defense yang baik. Jadi itu dimulai dari awal ya. Jadi dilatih cara bagaimana melakukan olahraga itu dengan aturan seperti ini ya, tanpa melibatkan, jangan sampai cedera yang berlebihan. Gitu. Nah, kalau kita lihat sekarang tuh banyak yang usia-usia yang produktif malah lebih bermainnya lebih agresif ya, lihat ya. Iya lagi. Jadi ada yang mungkin, ada teman-teman saya tuh ada yang mungkin sampai seminggu sampai 4 kali sampai 3 kali. Oke. Ya, tapi balik lagi. Jadi olahraga itu membuat kita supaya sehat. Ya, jangan sampai ya olahraga itu malah membuat badan encok segala macam, tangan sakit ya, itu jangan. Jadi jangan. Itu yang sesuai dengan ini kita porsinya juga, dan kalau misalnya tadi sinyal tubuh udah ngasih kalau tubuh udah ngasih sinyal itu waktunya juga untuk istirahat. Oke, karena sebenarnya rest time juga perlu untuk rest time itu sangat untuk recovery. Butuh tubuh kita itu punya sinyal ketika sesuatu itu sudah melewati batasnya ya, maka ya kita istirahat. Tapi kalau istirahat tiba-tiba diisi olahraga renang gitu, boleh, silakan. Oke, jadi maksudnya bukan yang terlalu kardio banget ya. Jadi variasi. Jadi rest time juga tetap perlu ya teman-teman ya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau punya pertanyaan langsung kepada Dr. Irsan, kalian bisa langsung sampaikan di kolom komentar di YouTube ataupun juga di WhatsApp kami di 0812 111 1046. Nah, dokter semakin seru nih karena kalau yang ngomongin padel, apalagi dokternya juga main padel, kalau saya belum nih. Jadi kayak saya harus diracunin ya. Kenapa sih? Mungkin kalau tadi kan kita udah lihat dari sisi perspektif kesehatannya oke kita dapat karena ototnya kena, gerakannya kena, mungkin fokusnya juga bisa dapat gitu kan. Bahkan dari manfaat sosialnya juga kita dapat, alhamdulillah kalau dari padel. Tapi kalau misalnya nih ada beberapa orang gitu yang mungkin belum tahu bahwa kalau kita ngomongin padel, kalau misalnya teman-teman asal main aja, asal datang terus main nyoba, menganggapnya ini mungkin kalau udah biasa main bulu tangkis, enggak bakal beda jauh, atau misalnya main tenis bahkan udah lebih expert lagi kan dibandingkan padel, enggak beda jauh. Nah mungkin dokter bisa ngasih tahu nih bahwa apa sih resiko-resiko tertentu yang bisa terjadi ketika kita main padel tapi tanpa ilmu gitu, Dok? Oke. Jadi ini berkaca dari pengalaman saya sendiri. Ya, saya suka main bulu tangkis, suka main tenis. Tiga-tiganya dapat berarti. Mencoba dengan olahraga yang baru. Olahraga baru, ya peraturan juga baru. Ketika saya basicnya awalnya main tenis, ketika saya main padel, ini kok ada feel yang beda nih. Ya, jadi cara mukulnya. Kalau tenis mungkin pukulannya lebih agresif ya, pokoknya harus full power gitu ya. Ketika saya aplikasikan itu ke padel malah bolanya lari gitu. Jadi kebayang. Jadi begini caranya. Jadi ya semakin lama semakin bermain dengan ilmunya ya, dengan olahraganya, aturannya, terus saya mendapatkan feel-nya. Nah memang ketika kita sudah mendapatkan feel-nya, olahraga itu baik buat kita. Artinya, saya dapat keringat nih di sini. Saya mendapatkan dulunya saya awalnya ngantuk-ngantuk, mungkin ya stamina kurang, tiba-tiba kita melakukan olahraga seperti ini yang kardio dapat, olahraga tubuhnya juga dapat, ya, terus peregangan ototnya juga dapat. Merasa ya stamina semakin lama semakin naik gitu. Ya. Jadi fokus kerja juga dapat. Jadi dengan olahraga seperti padel ini menurut saya sih membantu sekali ya. Membantu sekali. Tapi mungkin risiko yang kita bisa dapat kalau kita main asal-asalan aja, jadi, Dok. Dari cara pegang aja tuh juga harus kita tentukan. Jadi artinya memegang suatu raket butuh namanya bagaimana cara memegangnya dengan baik. Ya. Arisnya harus dikunci, regangan elbow-nya harus dapat, shoulder-nya juga harus dapat. Artinya jangan sampai, contohnya misalnya kita melakukan backhand, backhand itu kan paling sering cedera tuh pasien tuh kalau dia mengalami, dulu awalnya kita ngomongnya tenis elbow, sekarang namanya padel elbow.